Halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini aku mau share resep cara membuat zebra lemon cheese butter cake. Jadi adonannya ini perpaduan antara cheesecake dan butter cake. Teksturnya itu mirip cheesecake yang lembut padat, tapi cara membuatnya seperti butter cake. Disimak ya. Banyak banget. Dalamnya bagus. Zebra ya? Ya, zebra beneran. Namanya zebra cake. Ya. Ada strawberry sama K-pop sama ada zebranya. Bahannya ini 250 gram mentega, kemudian ada gula pasir. Gula pasirnya kita bagi dua, separuh untuk di adonan mentega dan separuh untuk di adonan putih telur. Ini yang di adonan mentega 125 gram. Kemudian ada cream cheese. Ini pakai yang rendah lemak, yang balance, atau pakai yang full fat juga nggak apa-apa. Atau misalnya mau rasa kejunya lebih kuat, bisa pakai keju spread ya yang rasa cheddar. Di Indonesia kan juga ada kan keju spread yang cheddar. Kemudian ini ada kuning telur. Kuning telurnya ini yang ukuran M. Beratnya sekitar 120 gram. Ini 8 butir ya, tapi karena kecil-kecil ukuran M jadi beratnya hanya 120 gram. Kemudian tepung terigu 250 gram. Ada maizena juga 50 gram, susu bubuk 25 gram, baking powdernya 5 gram, dan kita pakai vanili. Ini pakai vanili juga 8 gram. Untuk adonan putih telurnya ini 8 putih telur. Beratnya ini sekitar 262 gram putih telurnya. Kemudian gula pasirnya 200 gram. Ada garam sedikit aja, atau boleh pakai cream of tartar atau perasan air jeruk lemon. Kemudian ini ada coklat bubuk, dan kalau mau lebih hitam bisa dicampur dengan active cola atau charcoal bubuk ya, atau arang bubuk untuk makanan. Ini untuk roti atau untuk cake. Oke, sekarang langsung kita bikin adonannya ya. Pertama-tama kita mixer mentega, gula pasir, vanili, dan cream cheese-nya ya sampai lembut. Kita pasang waker kira-kira untuk tahu sampai berapa menit dia halus. Nah, ini kira-kira hanya 2-3 menit udah halus. Kemudian baru kita tambahkan kuning telurnya satu persatu ya. Kuning telurnya harus dimasukkan satu persatu jadi dia nggak pecah menteganya. Kalau misalnya langsung sekaligus banyak, biasanya adonan menteganya akan misah dan pecah gitu. Nah, kurang lebih kita memixer adonan mentega dan telurnya kurang lebih 5 menit. Kita matikan dulu. Kemudian campuran tepung terigu, maizena, susu bubuk, baking powdernya kita aduk merata dengan whisk, atau boleh juga diayak ya supaya tercampur rata. Kemudian kita masukkan sedikit-sedikit sambil di mixer dengan speed rendah aja sampai tepungnya habis ya. Kalau tepungnya udah masuk semua dan sudah tercampur rata, langsung kita matikan. Jangan lama-lama mixernya. Nah, total nge-mixer dari awal sampai tahap ini kurang lebih 7 menitan. Kemudian kita sisihkan dulu, kita kocok putih telurnya ya. Untuk mengocok putih telur, supaya putih telurnya bagus dan stabil, bisa dibantu dengan cream of tartar atau dengan garam atau dengan perasan air jeruk lemon. Di sini aku pakai cream of tartar sekitar 1/4 sendok teh.
dan juga sedikit garam. Tapi kalau misalnya nggak ada cream of tartar, mau pakai garam aja juga nggak apa-apa. Asal pastikan putih telurnya bersih, bowlnya juga bersih, nggak berlemak, jadi dia putih telurnya bisa mengembang dengan baik ya. Nah, ini aku pasang waker 10 menit untuk lihat kira-kira putih telurnya butuh waktu berapa lama sampai dia bisa mengembang dengan bagus ya. Kemudian setelah berbusa, baru kita masukkan gula pasirnya sedikit-sedikit. Ini kalau aku masukinnya dikit-dikit, tapi boleh juga kalau mau dimasukin gula pasir dalam 3 tahapan. Tapi kalau aku senangnya gini, masukin dikit-dikit sampai putih telurnya benar-benar mengembang halus, soft peak gitu ya. Nah, ini bisa dilihat hanya cukup waktu 5 menit juga adonan putih telurnya udah bagus, sudah soft peak. Jadi kita langsung matikan aja mixernya, kemudian kita campur adonan putih telur dengan adonan menteganya. Pertama-tama kita pancing dulu sedikit adonan putih telur, masukkan ke dalam adonan mentega, kita aduk. Kemudian setelah kita pancing seperti ini, setelah adonan menteganya agak halus dan ringan, baru kita pindahkan adonan menteganya yang masuk ke adonan putih telurnya. Cara seperti ini dia mengaduknya jadi lebih ringan dibandingkan kalau putih telurnya yang masuk ke adonan menteganya. Setelah adonannya tercampur rata semua, kemudian aku timbang total beratnya itu sekitar 1460 gram. Nah, kemudian 650 gram adonannya aku campur dengan coklat bubuk dan bubuk arengnya. Kalau misalnya mau warnanya lebih gelap, bisa juga ditambah dengan pasta coklat black forest atau bubuk arengnya ditambah sedikit, jangan banyak-banyak ya. Supaya nyampur coklat bubuknya dan adonannya lebih mudah, aku tambah sedikit krim aja, hanya sekitar 25 gram. Boleh pakai krim, boleh pakai susu ya. Nah, untuk sisa adonan putihnya, kemudian aku tambahkan dengan 75 gram keju spread dan pasta lemon. Ini sebenarnya opsional aja ya, kalau misalnya rasanya mau vanilla ya nggak usah dikasih pasta lemon, atau nggak usah ditambah keju spread juga nggak apa-apa sih. Supaya lebih mudah mencampurnya, kita pancing dulu dengan sedikit adonan putih masuk ke dalam kejunya ya, kemudian kita aduk merata, baru nanti semuanya masuk ke dalam adonan putihnya. Masukkan sebagian adonan putih ke dalam plastik squid seperti ini. Ini untuk memudahkan kita nanti untuk mencetak di loyang khusus, karena ini aku mau memakai loyang Charlotte pan ya. Kemudian loyangnya ini harus diolesin dengan baking spray atau dengan mentega putih atau dengan Carlo. Benar-benar harus dioles dengan baik, dengan tebal. Kalau misalnya kurang banyak itu biasanya dia nempel ya, jadi bisa juga sih ditaburin sedikit tepung. Nah, untuk membuat pinggiran kuenya yang berwarna kuning, kita isi dulu bagian lubang bawahnya ini dengan adonan putih ya, atau adonan kejunya. Benar-benar merata, menutupi semua lubangnya sampai terisi penuh. Baru nanti bagian tengahnya kita isi selang-seling antara adonan coklat dan adonan kejunya. Untuk membuat motif zebranya, kita tuang sekitar 1,5 sendok sayur adonan coklatnya di dasar bagian bawah. Kemudian kita timpa dengan adonan kejunya. Setelah kita timpa dengan adonan putih, kemudian nanti kita timpa lagi adonan coklat. Begitu seterusnya sampai penuh adonannya ya. Diperhatiin aja cara menuang adonannya.
Bisa dilihat di video, itu kalau kita menimpa adonan di atas, nanti otomatis adonan yang bawah akan menyebar sendirinya menutupi permukaan dasar loyangnya ya. Jadi nggak perlu kita spread, nggak perlu kita geser-geser, nanti dia bagian bawahnya akan nutup sendiri. Ini loyangnya kita ketuk-ketuk, dialasin lap supaya loyangnya nggak rusak ya, supaya adonannya merata menyebar ke sela-sela loyang. Kemudian langsung kita oven, bawahnya kita alasin lap basah atau diberi air sedikit loyang di bawahnya supaya dia nggak berkulit. Suhu 170 derajat selama 15 menit, kemudian nanti dikecilin apinya. Untuk suhu oven dan lamanya memanggang dipengaruhi juga dengan jenis oven masing-masing ya. Ini kalau aku apinya otomatis nyala atas bawah. Karena ini adonannya adalah paduan butter cake dan cheesecake, makanya setelah dingin adonannya akan mengerut sedikit seperti itu. Tapi nggak apa-apa kok, setelah dikeluarkan dari loyang, tetap cantik kan seperti ini. Kemudian bisa kita hias sesuai selera ya. Ini aku kasih cake pop dan strawberry serta taburan coklat, potongan coklat putih. Raffi sekarang ulang tahun. Umurnya berapa Raffi Udah sekarang? 15. Oh ya. Terus kita udah bikin kartu buat Raffi. Kartunya apa tulisannya? Libe Raffi. Happy birthday Raffi. I love you Raffi. Sayang banget ya Alianya sama Raffi ya. Ich liebe dia Raffi. Bye Alia. Oh, bikin gambar torta juga ya. Ya. Kalau torta benerannya yang bikin siapa? Mama. Mama. Tapi Kristi datang. Walah. Kristi. Bu Piti ya. Terus kuenya bagus. Kuenya bagus ya. Mana Raffinya suruh tiup lilin. Wow, kuenya bagus ya Alianya ya. Ya. Wow. Zebra. 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 Gimana kuenya Raffi, enak nggak? Ya. Alianya suka apanya? Cake popnya sama strawberry-nya. Terus cake-nya suka juga kan? Zebranya. Ya, zebranya suka ya. Ya. Enak banget. Masa? Ya. Apanya yang enak? K-popnya sama strawberry sama aku suka yang zebranya. Zebranya suka ya. Kayak beneran. Kayak beneran zebra ya? Tapi namanya kue zebra. Iya. Enak banget. Dalamnya bagus. Kayak zebra ya. Ya, kayak zebra beneran. Namanya zebra cake. Iya. Ada strawberry sama K-pop sama ada zebranya. Oke, makasih udah nonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa segera dicoba ya. Makasih.